Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali akan belajar firman Tuhan dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal 13. Kita membaca ayat 1 dan 2, kemudian lompat ayat 8 sampai ayat 12. 2 Samuel pasal 13 ayat 1 dan 2, ayat 8 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Ayat 8. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku, lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kisah tentang Amnon dan Tamar kita akan sama-sama belajar. Ada satu kalimat terakhir dalam ayat yang ke-12, yaitu ungkapan dari gadis yang bernama Tamar ini dikatakan, janganlah berbuat noda seperti itu. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah noda mendatangkan bencana. Nah, kalau kita berbicara tentang noda, ini adalah sesuatu yang tentu saja sesuatu yang tidak baik. Noda itu sendiri artinya aib, celah, cacat, atau cemar. Ungkapan dari Tamar ini dikatakan ketika dia menyampaikan kepada Amnon kakaknya, janganlah berbuat noda, karena di Israel tidak ada hal yang demikian. Kisah tentang Amnon dan Tamar. Daud ini adalah memiliki anak dari istri-istrinya yang tinggal di kerajaan. Dan kalau kita membaca di dalam 2 Samuel ini ada banyak kisah tentang Raja Daud ini. Daud memiliki anak-anak dari istri-istrinya yang tinggal satu kerajaan bersama dengan dia. Dan dalam kebersamaan mereka itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat dilarang oleh Tuhan maupun juga dilarang oleh peraturan pemerintah kerajaan. Kenapa? Karena anak-anak Daud di dalam perikop ini Absalom, dia punya adik yaitu Tamar, kemudian Amnon adalah saudara tiri. Nah, Amnon ini dikatakan jatuh cinta kepada Tamar, dan ini bisa dikatakan adalah cinta yang terlarang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Amnon ini adalah dia berusaha untuk mewujudkan keinginannya untuk dapat memiliki adiknya yaitu Tamar. Dari tema yang saya sampaikan tentang noda tadi saya katakan bahwa artinya tentang aib, tentang celah atau cacat atau cemar. Nah, orang yang hendak berbuat celah tidak terjadi begitu saja, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa itu pasti juga sudah diawali dengan dosa juga. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15, firman Tuhan berkata demikian, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ketika manusia sudah dikuasai oleh keinginan yang kuat, ia tidak berpikir panjang tentang apa yang akan dilakukannya.
Apakah nanti akan berakibat baik ataukah berakibat buruk, baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Nah, dalam kisah Amnon ini, bagaimana dirinya dikuasai oleh keinginan yang kuat, tetapi keinginan yang dirasakan oleh Amnon adalah keinginan yang salah. Keinginan untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena dia mencintai atau menginginkan adik tirinya. Proses perbuatan noda Amnon, kalau kita melihat bahwa dosa itu tidak terjadi langsung begitu saja, tetapi ada prosesnya, ya. Nah, ayat yang ketiga, ketika dia jatuh cinta kepada Tamar adiknya, di ayat yang ketiga adalah dia punya seorang sahabat, ya. Di ayat yang ketiga dikatakan Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Dia adalah sahabat dari Amnon, ya. Nah, bagaimanakah dia ketika memiliki keinginan yang kuat, bahkan keinginannya ini adalah keinginan yang salah, dia menyampaikan masalahnya dia kepada orang yang salah. Kenapa disebut sebagai orang yang salah? Karena ternyata di ayat yang ketiga bahwa Yonadab ini disebutkan seorang yang sangat cerdik. Cerdiknya bukan cerdik untuk sesuatu yang baik, tetapi cerdik untuk membantu Amnon berbuat dosa, untuk demi tercapainya keinginan daripada Amnon ini. Nah, 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Orang terdekat kita itu akan membentuk pribadi kita. Orang yang ada di dekat kita itu juga memiliki pengaruh yang besar untuk apapun yang akan kita lakukan kalau kita tidak bisa menjaganya. Nah, oleh sebab itu bahwa ketika Amnon ini dia dekat dengan Yonadab, dia mengutarakan apa yang menjadi keinginannya bahwa dia menyukai adik tirinya. Dan apa yang dilakukan, usulan apa yang diberikan oleh Yonadab adalah dikatakan, udah tenang saja, kamu tidur saja. Ya, dia mulai merancangkan rancangan yang licik. Dia memakai kecerdikan otaknya untuk berbuat yang jahat. Ya. Nah, di ayat yang ke-6, usulan dari Yonadab ini diterima oleh Amnon. Di ayat yang ke-6 bahwa awal dari proses perbuatan noda atau dosanya daripada Amnon adalah yang pertama menyampaikan masalah kepada orang yang salah. Yang kedua di ayat yang ke-6 mengikuti nasihat yang salah. Ini adalah merupakan pengaruh yang sangat besar Bapak Ibu, orang yang ada di dekat kita atau orang yang terdekat dengan kita. Dia memiliki kemungkinan besar memberikan masukan-masukan, entah itu baik ataupun yang tidak baik. Ketika kita mendengarkannya, yang tidak baik itu yang terjadi maupun yang baik itu juga bisa kemungkinan terjadi. Tetapi yang dialami, yang dipilih oleh Amnon adalah dia mendengarkan nasihat daripada Yonadab, yaitu nasihat yang tidak baik. Ya. Nah, masukan orang kepada kita, kita mungkin boleh mendengarkan sebanyak mungkin masukan-masukan orang menasehati kita. Tetapi bahwa kita diberikan oleh Tuhan hati nurani, diberikan oleh Tuhan telinga. Kita mendengar bagaimana kita menyaring setiap masukan-masukan mereka. Kita diberikan hati nurani untuk menimbang setiap keputusan-keputusan kita. Kalau kita akan senantiasa mendengarkan apa yang baik dari hati nurani kita, maka kita pasti tidak akan mengambil sebuah keputusan yang salah. Oleh sebab itu kita diperlukan sebuah kepekaan. Kemudian di ayat 11 sampai ayat yang ke-11 berlanjut dari apa yang tadi hanya menyampaikan masalah kepada orang yang salah, kemudian mengikuti nasihat yang salah, dan akhirnya di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 Amnon ini dari pikiran yang jahat berbuat jahat. Jadi terlaksana apa yang menjadi keinginannya, pikirannya, dan dia berbuat jahat, dan itu membuahkan kepada tindakan-tindakannya yang jahat juga. Akibatnya apa? Nah, akibatnya di ayat yang ke-19, di ayat yang ke-19 adalah bagaimanakah Tamar ini, dia kehilangan kesuciannya,
Tentu saja sebagai seorang wanita ini yang dipertahankan oleh dia. Apalagi dikatakan di tengah-tengah kaum Israel tidak ada noda. Itu tidak diperkenankan atau mungkin itu menjadi sebuah hal yang sangat tabu. Tetapi hal itu terjadi ketika dia dinodai oleh Amnon. Maka Tamar kehilangan kesuciannya. Tentu saja sebagai seorang wanita dia mengalami kerugian ya karena kehormatannya telah diambil. Tamar kehilangan kesuciannya akibat perbuatan kakak tirinya Amnon. Nah, akibatnya adalah merugikan orang lain ya. Nah, kemudian di ayat 20 dan ayat yang ke-22 ini juga merugikan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam segala tindakan perbuatan kita, kalau kita tidak berpikir baik, maka ternyata bahwa itu dapat merugikan orang lain, tapi itu juga dapat merugikan diri kita sendiri. Akibat perbuatannya sendiri, Amnon membuat dirinya terancam ya. Karena kalau kita melihat Absalom ini ketika adiknya dinodai, dia tidak terima. Otomatis dia sudah juga memiliki rancangan untuk berusaha membunuh Amnon ya. Dia tidak terima. Dan hasilnya apa yang terjadi di ayat 28 sampai ayat 29, Amnon mati dibunuh. Bencana yang mungkin tidak pernah dipikirkan. Ketika dia mau menodai Tamar, mungkin dia tidak berpikir bahwa apa yang akan terjadi di kemudian hari, apa efek dari apa setiap perbuatan yang dia lakukan. Tetapi bencana yang dia alami itu adalah juga memang karena perbuatan noda yang dia lakukan. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan Bapak Ibu dalam kehidupan kita, di hari-hari ini mungkin kita melihat keadaan dunia semakin jahat, pengaruh dunia semakin besar mempengaruhi kehidupan kita. Kita memerlukan kekuatan iman. Yang harus kita lakukan adalah kita bertindak hati-hati dalam segala perbuatan kita, agar tidak melakukan hal yang jahat sehingga dapat merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Ingat bahwa setiap perbuatan kita diperhatikan oleh Allah dari sorga. Dan yang terpenting, milikilah pengendalian diri. Apapun yang akan kita buat, kalau kita memiliki pengendalian diri yang baik, maka itu juga akan memimpin kita senantiasa bertindak hati-hati agar kita tidak salah di dalam mengambil keputusan, sikap maupun tindakan-tindakan kita. Amsal 22 ayat yang ke-8 adalah orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Orang yang menabur perbuatan cela, dia akan menerima akibatnya. Oleh sebab itu, mari jadikan firman Tuhan ini sebagai sebuah perenungan bagi kita, supaya kita bertindak hati-hati dalam segala perbuatan-perbuatan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh belajar tentang firman-Mu, tolong kami agar kami dapat mengerti, menjadi pelaku firman-Mu dan terus berusaha bertindak hati-hati agar di dalam setiap tindakan-tindakan kami dapat bertindak dengan penuh hati-hati sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan buat setiap firman-Mu. Dan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi keluarga GPDI LCAD Magelang dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman keluarga GPDI LCAD, supaya oleh kekuatan Roh Kudus keluarga GPDI LCAD berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Engkau adalah pengharapan kami, sumber sukacita, kekuatan, dan penghiburan bagi kami. Tolong kami, biarlah firman-Mu kami dapat menerimanya dengan sukacita dan menjadi rema bagi kami. Kami mengucap syukur, terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.